Baik, kita sampai pada bagian akhir, yaitu bagian keempat mengenai problem solving and creativity. Kita akan berbicara topik yang terakhir, yaitu kreativitas. Nah, apa itu kreativitas? Kreativitas requires solution that are both novel and useful. Jadi harus baru, tapi tidak sekedar baru, tidak sekedar aneh, gitu ya, tapi juga harus berguna, gitu. Kalau tidak berguna, walaupun baru, itu tidak dikatakan sebagai kreatif. Demikian juga kalau misalnya ditemukan penyelesaian masalah yang berguna tapi nggak baru, itu tidak kreatif karena berarti mengulang dari apa yang ada sebelumnya. Nah, Anda sudah mengerjakan divergent production test, ini yang demo ke-6 ya. Nah, di sini Anda diminta untuk menuliskan dalam 1 menit sebanyak-banyaknya daftar kata yang memiliki huruf L diakhiri dengan huruf R, gitu ya. Katanya bisa apa saja, jumlah hurufnya bisa apa saja, dan itu harus dituliskan sebanyak-banyaknya dalam 1 menit. Demikian juga yang nomor 2, kalau misalnya orang dewasa itu tingginya hanya 90 cm, konsekuensinya ada apa saja nih, gitu ya. Itu juga harus dalam waktu 1 menit. Demikian juga yang ketiga, daftar nama itu harus diklasifikasikan sebanyak mungkin dalam waktu 1 menit. Juga bagaimana menggabungkan keempat bentuk ini untuk menjadi muka, lampu, peralatan bermain, dan sebagainya, gitu ya. Itu juga dilakukan dalam waktu 1 menit. Nah, divergent production test ini adalah tes yang dilakukan agar bisa berpikir secara divergent atau meluas, gitu ya. Jadi kalau ini adalah masalahnya, gitu ya. Nah, cara berpikir yang diverge itu ya harus meluas, sehingga ada banyak sekali kesempatan-kesempatan atau pemecahan-pemecahan masalah, gitu ya. Nggak cuman satu masalah, satu pemecahan masalah, tapi satu masalah itu bisa berbagai jenis pemecahan masalah. Itu adalah kekhasan dari berpikir divergent tadi, gitu ya. Nah, nature dari creativity atau sifat dari creativity adalah biasanya memang dikatakan bahwa kreativitas itu adalah ketika bisa berpikir dan memproduksi secara divergent, gitu ya. Artinya, yaitu tadi banyak sekali respons-respon berbeda yang bisa dihasilkan hanya dengan satu stimulus, yaitu tadi ya, hanya dengan stimulus kata yang diawali L dengan diakhiri R itu harusnya ada berapa jenis respon. Demikian juga berbagai jenis kemungkinan yang terjadi kalau misalnya orang dewasa itu tingginya rendah dan sebagainya. Nah, hal ini memang merupakan nature dari kreativitas yang dikatakan bahwa kreativitas itu ya harus berpikir divergent, gitu ya. Tapi ternyata kreativitas itu nggak hanya melulu tentang divergent, gitu ya, tapi juga termasuk convergent thinking. Kenapa? Karena persyaratan dari dari kreativitas tadi, bahwa kreativitas itu tidak hanya sekedar harus banyak yang baru, tapi juga harus bisa menghasilkan sesuatu yang berguna atau useful, gitu ya. Jadi dalam berpikir kreatif ini kita tidak bisa meninggalkan cara berpikir yang convergent, gitu ya. Jadi kalau divergent itu jumlah responnya banyak, kalau convergent itu kualitas dari responnya, walaupun hanya satu tapi kualitasnya baik, gitu ya. Nah, kemudian kreativitas itu juga berasosiasi dengan banyak area baik di
hemisfer kanan maupun hemisfer kiri, gitu ya. Jadi nggak hanya kan dulu dikatakan bahwa, "Oh ini, otak otak kanannya yang berjalan, sehingga dia sangat kreatif," karena otak kanan itu, adalah, yang terkait dengan bahasa dan, kreativitas. Tapi ternyata enggak, kreativitas itu, merupakan hasil dari berbagai, area di, baik hemisfer kanan maupun kiri. Kreativitas juga dapat terjadi ketika kita memusatkan perhatiannya, gitu ya, yang conscious attention. Tapi bisa juga terjadi ketika, kita melakukan defocus attention atau, eee, sambil bahasa ini mah, sambil melamun gitu ya. Jadi kreativitas itu tidak terbatas hanya sekedar, divergent, tidak hanya, right hemisphere, dan juga tidak hanya, tidak juga hanya, ketika dilakukan ketika melamun saja, tapi saat-saat yang kelihatannya tidak seperti menghasilkan kreativitas, itu ternyata bisa juga menghasilkan, kreativitas, gitu ya. Nah, ada nggak sih pengaruhnya kreativitas dengan motivasi? Ternyata besar. Motivasi itu ada 2 jenis, ada ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar diri dan intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, apa perbedaannya? Kalau extrinsic motivation itu biasanya motivasi untuk bekerjanya itu karena diperintahkan, karena tugas, karena mengejar, reward, karena mau menang kompetisi. Sedangkan kalau intrinsic motivation itu berbeda, yang menggerakkan siapa? Karena saya senang, karena menarik, karena challenging buat saya gitu ya. Jadi itu perbedaan antara intrinsic dengan extrinsic. Extrinsic selalu dari luar, intrinsic itu dari dalam. Nah, ternyata, ketika orang tergerak atau bergerak berdasarkan motivasi ekstrinsik, biasanya, cenderung kurang kreatif dalam menghasilkan proyek, gitu ya. Eee, tingkat kreativitasnya biasanya menurun. Nah, bisa nggak kalau misalnya extrinsic motivation menghasilkan, kreativitas? Bisa, tapi gitu ya, kreativitas, bisa ditingkatkan jika extrinsic factor itu diberikan satu feedback yang baik, gitu ya. Jadi kalau misalnya, diberikan feedback, baru, baru bisa meningkatkan lagi kreativitasnya. Sedangkan untuk intrinsic motivation karena ada dari dalam diri, biasanya, menjadi orang itu menjadi lebih kreatif karena senang, karena excited, karena challenging buat dia sendiri sehingga itu menantang gitu ya. Eee, jadi buat, kalau misalnya kita mau menghasilkan, seseorang yang kreatif ya mau tidak mau harus kita tempatkan pada kondisi yang enjoy gitu ya. Situasi yang memang bisa membuat dia tertantang secara mandiri gitu. Nah, mmm, extrinsic, motivation itu juga, meningkatkan, kreativitas gitu ya. When intrinsic motivation is creativity is high, ini kurang kreativitasnya. Jadi, intrinsic motivation lebih mendukung adanya, eee, kreativitas. Baik, ini adalah yang terakhir, bahan yang terakhir dari kreativitas. Saya kira cukup sekian, silahkan Anda lanjutkan, pada pertanyaan dan, eee, assignment yang, berikutnya atau jika ada pertanyaan dari, bahan yang sudah diberikan, silakan Anda cantumkan atau Anda, buka bagian diskusi dan, buat pertanyaan pada, eee, lapak yang sudah ditentukan, yang sudah disediakan. Silakan baca kembali instruksi, yang sudah ada di, Stream Classroom. Baik, terima kasih atas perhatiannya.